Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Queen Al-Falah, yang mana kali ini kita akan podcast dalam membahas mengenai santri. Karena pada hal ini, dalam waktu dekat ini kan kita sedang memperingati Hari Santri. Maka yang perlu kita bahas atau perlu kita diskusikan adalah apa-apa yang mengaitkan dengan santri. Nah, di sini saya ditemani oleh narasumber yang bernama Mas Lutfi Maulana. Baik, bagaimana kabarnya Mas Lutfi Maulana? Ya Mas, saya alhamdulillah sekarang baik. Nah, ini kan dalam rangka Hari Santri kan Mas Ya. Nah, ditambah dalam waktu yang semakin kesini teknologi ini malah semakin kesana. Ya. Nah, mungkin tanggapan Anda mengenai pembahasan kali ini gimana? Kalau saya menyikapi hal tersebut, santri yang berteknologi, teknologi yang bisa menyangkut dengan santri, artinya santri yang dapat menggunakan teknologi dengan baik. Gitu. Santri berteknologi itu ibaratkan sebuah kendaraannya itu teknologi itu sebuah kendaraan di mana kita bisa mendapatkan membuat jalur. Drivernya itu kita, yang pengendali dari kendaraan tersebut kita. Terus peta dari tersebut GPS atau peta itu kita diibaratkan dengan agama tersebut. Ya. Sebagai pengarah atau penuntun ya Mas. Berarti kalau diibaratkan gitu, seakan-akan memang teknologi ini, ya bukan seakan-akan sih, tapi memang teknologi ini hanya sebuah alat. Ya. Adapun arahnya kemana itu tergantung kita dan tergantung tujuan. Ya Mas. Lah, tapi gini Mas, kan banyak nih kasus-kasusnya penyalahgunaan teknologi, mungkin dari tersebarnya hoax lah, apalah. Nah, terus banyak juga di kalangan beberapa kelompok Islam itu yang mungkin menentang adanya teknologi. Ya, Mas, ya karena kan di zaman dulu nggak ada teknologi, jadi kayak seakan perkara ini bid'ah gitu, Mas. Kalau mereka katakan itu ya bid'ah haram. Nah, mungkin pendapat Anda itu, apakah kita itu harus bersikap itu terhadap teknologi, atau kita mungkin mempunyai sikap tersendiri terhadap teknologi, dan bagaimana cara kita menggabungkan antara agama dan teknologi? Ya. Nah gitu Mas, mungkin jadi gini Mas, santri itu jangan kolot terhadap teknologi. Dalam artian ya kita harus menerima perkembangan zaman. Sebenarnya ada yang dawuh ulama, al-aqil al-alim bisamanihi. Seorang yang berakal itu adalah yang tahu tentang zamannya, relasi zaman. Jadi kayak tahu kondisi zamannya, mengikuti zaman. Zaman ya. Jadi mengikuti zaman. Mungkin karena kita itu harus mengikuti zaman. Kalau emang kondisinya dalam konteks ini teknologi yang semakin canggih, berarti kita harus menerima adanya teknologi. Ya. Tapi dalam hal ini kan kita masih bingung nih Mas, bagaimana cara kita itu berteknologi tapi berdasarkan agama gitu Mas. Karena kan tadi kan katanya kan filosofinya itu kita sebagai pengendali dan agama sebagai penuntun. Ya. Nah, jadi kan dalam kehidupan sehari-hari kita harus dituntun oleh agama. Begitu juga dengan teknologi. Nah, itu bagaimana Mas cara menggabungkan agama dan teknologi supaya bisa bermanfaat dan tidak menyimpang dari ajaran agama? Sebenarnya ada trik gitunya Mas. Ada salah satu trik gitu dari saya itu filter Mas. Itu singkatan itu. Oh, singkatan. Filter fikih fardhu ain. Artinya kita harus disiplin waktu dalam menggunakan yang namanya teknologi. Disiplin waktu, contoh dari yang hal sederhana, kita buat alarm, buat mendisiplinkan waktu kita. Oh iya. Jangan sampai kita kejenuhan dengan
HP atau elektronik lain, terus malah ninggalin sholat dan kebablasan ya. Ya, jadi kita kayak teknologi itu kita jadikan alarm. Ya. Jadikan alarm buat pengingat sholat kita gitu, Kan Mas. ada ya Mas aplikasi adzan gitu, adzan sholat. Oh ya benar tuh Mas ya. Aku pernah download tuh Mas. Kan itu kan berarti setiap waktu sholat itu kan kayak nanti muncul nada deringnya, Ya. nada deringnya buat kita pengingat buat kita sholat. Nah mungkin ada lagi lainnya Mas. Yang kedua itu integrasi konten, filter. Integrasi konten artinya kita dalam membagikan konten-konten yang baik yang menyangkut agama harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, tidak menyeleweng entah apalah. Bisa kasih contoh apa gimana Mas? Contoh dari ya pengajian kitab Mas. Jadi kayak pengajian kitab Oh, online. sana ya. Ya, tapi kan kalau itu kan sudah biasa lah Mas. Mungkin ada yang lebih wow atau bisa menarik gitu Mas. Ya sebenarnya podcast ini ya juga menarik Mas. Oh. Nah, terus itu Mas lanjutannya Mas. Filter yang kedua, yang ketiga berarti literasi akhlak Mas. Dalam kita mengambil informasi dari luar, entah dari internet, IG atau apalah itu, kita harus memilah dulu. Ini sesuai akhlak atau enggak. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih dari ilmu, lebih tinggi dari ilmu. Apalagi kita santri poso Mas, yang terkenal dengan adab itu di atas ilmu. Iya. Kita harus memilih-milih dulu, ini sesuai adab tidak, yang ini sesuai tidak. Kalau tidak jangan diambil tuh. Oh, berarti kayak kita tuh mau komen, kita harus apakah ini baik buat orang itu, Iya, Mas. apakah ini sopan gitu ya Mas. Terus yang selanjutnya Mas. Berarti T itu tabayun total, artinya sama, milih-milih dulu, milih-milih apa yang kita harus diambil, apa yang harus kita keluarkan, komentar, sama saja sebenarnya Mas. Berarti sama kayak yang tadi. Iya. Tapi kayaknya di sini tuh lebih cenderung ke yang kita menerima ya. Iya. Kayak kita konten-konten itu kita harus pilah-pilah. Oh, tapi kan Mas, Kritisi. terkadang itu kalau kita misalkan orang awam ya, orang awam itu kan kurang tahu lah mendalam tentang ilmu agama. Nah itu terkadang menelan mentah-mentah dari informasi yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang mungkin padahal yang disampaikan itu kurang tepat Mas. Nah itu solusinya bagaimana? Solusi saya sih mending dari orang awam tersebut tanya lebih tahu, terus harus menyempatkan dalilnya apa, dalil dari mana, Al-Quran, hadis atau kitab mana, harus menyertakan dalil-dalil tersebut. Oh jadi kayak kita tuh kalau lihat konten kita cek dulu sumbernya di Ya. mana. Enggak kau telan mentah-mentah seperti misal apa ya, ayam itu haram atau apalah, kendaraan itu haram, terus kita telan, oh ini haram, nggak boleh karena yang ngomong itu ulama besar gitu. Iya. Nah itu sering terjadi tuh Mas. Itu kan yang lebih berdampak pada orang-orang awam. Iya. Ya kita sebagai orang awam harus, mana dalilnya, kok nggak ada dalilnya, kita harus cari-cari dalilnya dulu. Jadi kalau kita emang belum bisa cari, kita tanya ke orang-orang yang mungkin lebih pinter lah, lebih tahu dari kita. Kalau tadi kan bahasnya ayam itu haram, mana dalilnya kok ayam itu haram, terus mana, terus tanya terus sampai ketemu dalilnya bahwasanya itu ayam itu haram. Oh iya. Ya mungkin terus lanjutannya Mas. Edukasi diri, kita harus belajar dari orang lain, belajar dari teknologi orang lain, itu harus Mas. Kita mengambil informasi dari internet itu ya wajib juga Mas. Jadi adanya teknologi itu sebagai pengembangan diri Iya. kita ya, karena kan kalau nggak ada teknologi kita kesusahan Mas, kayak zaman dulu itu ya Mas, yang kita harus belajar, harus kesana kesini. Tapi Ya. kalau ada teknologi kita bisa mengedukasi gitu ya Mas, kita bisa mengedukasi diri kita sendiri
dengan teknologi tersebut. Yang terakhir itu R, ridho ilahi, artinya niat mas. Innamal a'malu binniyat, sahnya sebuah amal itu dengan niat. Niatnya bagus, hasilnya bagus. Jadi kita harus menata niat dulu sebelum menggunakan teknologi atau memanfaatkannya sebagai barang yang baik. Oh, jadi kayaknya mendekatkan diri takarrub ilallah gitu. Oh ya, jadi itu filter itu. Filter F, fikih atau fardhu ain. I, integritas akhlak, integritas konten. L, itu literasi akhlak. T, tabayun total. Yang E, itu edukasi diri. Terus R, ridho ilahi. Ya. Nah ini mas, kan setiap hal itu kan tidak luput dari sebuah tantangan mas. Gak mungkin dalam kita menggabungkan antara agama dan teknologi kan juga pastinya terdapat tantangan-tantangan tertentu. Nah, apa tuh mas tantangannya bagi para remaja yang memang ingin menggabungkan teknologi dan agama, dan gimana solusinya itu? Tantangan terbesar bagi santri itu canduan mas, canduan dalam teknologi, sehingga kita lupa kalau ada dunia nyata. Tidak terjebak di dunia maya. Ya. Contoh kita main game gak tahu waktu, gak pernah healing yang namanya sholat. Jadi kayak kita tuh terpaku dengan scroll gitu ya mas. Nah dari materi yang sudah disampaikan tadi mungkin ada nih closing statement atau gampangnya amanat pesan dari Mas Lutfi yang ingin disampaikan kepada pemirsa, yang mungkin nanti bisa menambah semangat pemirsa lah dalam hal menggabungkan agama dan teknologi itu. Pesan singkat dari saya, scroll dengan iman, posting dengan adab, klik dengan ilmu. Bagus banget closing statementnya Mas Lutfi. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus scroll dengan iman, klik dengan ilmu, dan posting dengan adab. Mungkin cukup sekian dari kami karena hari ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Semoga menambah semangat kita dalam mencari ilmu, beribadah, dan menyiarkan agama Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.